Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya tentang cara. Apa kabar sis bro semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, sehat. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika agak dibingungkan atau agak sedikit pusing buat mikirin apa yang harus dibeli dulu antara RAM atau SSD. Karena budget saya terbatas, saya hanya punya uang 300.000 saja. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mengganti salah satu itu, mana yang harus didahulukan. Akhirnya saya searching di Google dan menemukan banyak yang membahas mana yang harus didahulukan antara SSD dan atau RAM. Itu salah satunya ada di channel YouTube-nya Bang, sebentar ya. Kita lihat saja langsung RAM PS SSD. Ini Bang DKID ya, channelnya DKID itu membahas dan yang lainnya juga banyak, Itu sebagian besar menitik beratkan pada untuk apa atau bagaimana kita memakai komputer kita dan seperti apa spek yang ada saat ini. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak harus SSD atau RAM dulu. Mereka menganalogikan kalau RAM itu adalah meja kerja dan SSD itu adalah ruangan gudang misalkan. Jadi bahan-bahan sebelum dimasukkan ke meja itu diambil dari gudang. Misalnya kita mau memasak nasi goreng, yang pastinya kita akan ambil nasi. Nasi itu misalkan berada di gudang. Apalagi sayurannya juga ada di gudang. Nah, si pihak gudang itu mengirimkan bahan-bahannya ke meja koki, itu dinamakan transferred hard disk. Dan RAM itu langsung diteruskan ke prosesor. Kalau bingung kita lihat siklusnya saja. Siklus atau skema SSD dan RAM. Kita akan lihat gambarnya biar mempermudah. Nah, ini input masuk ke SSD, langsung diteruskan ke RAM dan diteruskan ke CPU, lalu kembali lagi ke SSD. Beginilah skema sederhana ketika komputer bekerja. Jadi fungsi RAM itu penyimpanan sementara, karena singkatan RAM itu kan random access memory. Jadi memori yang sifatnya sementara, sedangkan SSD itu permanen. Jadi ketika kita menyimpan sesuatu, kalau memang tidak dihapus, tidak akan terhapus. Kalau RAM itu akan terhapus jika ditutup atau jika dimatikan. Misalkan laptop kita dimatikan, itu RAM semua memori semua file yang berada di RAM itu akan hilang. Jadi caranya, akhirnya saya menemukan cara sendiri yang mungkin ada juga yang sudah pernah coba atau yang pernah melakukannya. Kalau saya sih karena dititik beratkan sesuai dengan spek dan spek dengan dan penggunaan kita itu kan berbeda-beda kan ya. Makanya saya coba dengan cara melihat seberapa berat atau manakah yang lebih berat bekerja antara RAM atau SSD dengan cara task manager. Kita buka dulu task manajernya, Ctrl Alt Delete. Buka task manager. Di sini ada prosesor, ada tab prosesor dan ada tab performance. Kita masuk ke performance. Nah, di sini terlihat grafik mana yang
sedang bekerja atau seberat apa perangkat kita bekerja. Ini ada CPU. CPU itu prosesor, memori itu RAM, disk itu hard disk atau SSD ya kalau yang pakai SSD, Ethernet itu internet, dan GPU itu PGA. Ini bisa PGA onboard atau bisa PGA eksternal ya. Oke, ini komputer saya cukup jadul. CPU-nya pakai prosesornya pakai Core i3, memorinya hard disk 512, dan sorry, memori RAM-nya itu 4 GB, disk itu hard disk 512, hard disk yang lama, hard disk yang besar ya. Dan PGA pakai GeForce GT 420, beli bekas supaya cari murah. Inilah masalahnya sebetulnya. Masalahnya ada di budget sebetulnya ya. Kalau misalkan Sisbro punya budget yang besar, tidak akan pusing-pusing, pasti akan beli yang keduanya, antara RAM dan PGA, bukan, sorry, RAM dan SSD. Pasti beli keduanya, di upgrade keduanya gitu loh. Itu nggak akan pusing. Yang jadi pusing itu ketika budgetnya terbatas, kan seperti itu. Oke, fungsinya Task Manager ini saya mau memastikan mana yang mana yang bekerjanya itu sering mentok gitu sehingga jadi lemot. Mana sih yang harus diganti? Jadi kita tahu gitu loh, mana yang harus diganti. Di sini kan ada CPU, memori, disk. Nggak mungkin kalau CPU sepertinya agak kurang memungkinkan. Makanya pilihannya yang balik lagi antara memori dengan hard disk. Oke. Kita perkecil saja summary view dan kita akan lihat. Sorry, saya always sudah ya. Biar tidak tertutup, saya pakai option always on top. Jadi kalau misalkan buka program lain ini masih jadi pop up begitu, masih terlihat. Oke. Saya sering buka BlueStack. Main game di BlueStack atau yang lainnya. Ada ini buka WhatsApp dan lain-lain, saya di BlueStack. Ini terasa agak berat kalau BlueStack. Saya mau tahu nih, kalau BlueStack nih mana yang sering mentok-mentok. Kita buka aja langsung BlueStack. Oke, terlihat. Kita fokuskan ke memori dan disk saja. Nah, disknya 100%, 77, 90, sedangkan memori 1,7. Di sini saja sudah ketahuan mana yang harus kita ganti. Kalau posisi saya sekarang, berarti yang harus diganti adalah disknya dulu. Disk itu hard disk, saya ganti harus dengan SSD supaya apa? Transfer rate-nya lebih tinggi, karena antara hard disk dan SSD kalau nggak salah, SSD itu 5 kali lipat kecepatannya daripada hard disk biasa. Oke. Kita lihat, oke. Nah, jadi kalau posisi seperti ini kita buka browser pasti bakal lama nih. Wah, kan? Nah, ini karena antrian. Karena dia ngantri gitu. Dia masih mengerjakan BlueStack-nya, kita udah merintah buat buka Firefox. Akhirnya mengantri. Nah, itu ini hanya tips saja sebetulnya, tips sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan dengan video ini Sisbro agak terbantu. Mohon maaf kalau misalkan video ini kurang jelas dari suara atau visualisasinya. Kalau ada yang ditanyakan, saya akan menjawab dengan sebisa saya, karena saya bukan ahlinya komputer, atau saya juga bukan seorang yang IT ya, bukan seorang IT atau teknisi. Saya hanya user biasa yang suka ngulik gitu loh, suka ngulik komputer karena hobi saya di komputer. Oke. Nah, ini di refresh saja sudah lambat. Dia bekerja masih 100%. Oke, segitu saja video dari saya. Kesimpulannya, Sisbro coba gunakan Task Manager untuk mengetahui mana yang harus didahulukan antara RAM atau SSD jika memiliki budget yang terbatas dan tidak bisa membeli keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.